Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Juli Jati Prambudi dalam acara Ngaji Seni Rupa. Sahabat-sahabat semua, dalam episode yang kedua ini saya akan berbagi mengenai tema apakah seni dan ilmu itu berbeda. Andaikan dia berbeda, perbedaannya secara prinsip seperti apa? Dan andai kata dia itu sama, ya, lalu di mana letak kesamaannya dan bagaimana relasi antara seni dan ilmu itu? Kita sudah sering mendapatkan pemahaman yang salah dari luar sana, terutama bagi teman-teman yang kurang akrab tentang ilmu seni. Dianggapnya seni itu semata-mata urusan subjektivitas, urusan imajinasi, urusan yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa dijelaskan karena dia terlalu berada di dalam ruang subjektivitas yang sangat dalam, karena itu sungguh sulit untuk dijelaskan. Sementara ilmu pengetahuan dianggap suatu yang rasional, yang objektif, yang bisa menjelaskan fenomena dengan rumusan-rumusannya yang pasti, ya, bahkan bisa diuji, ya, oleh siapapun. Nah, saudaraku, kita melihat apa perbedaan prinsip dari uh, apa itu seni dan ilmu. Memang seni itu apa itu uh, di satu sisi dia mengungkap misteri kehidupan. Karena sudah saya jelaskan di video pertama, seni itu adalah satu metode atau alat untuk memahami pengalaman manusia. Ya, seni mengungkap keindahan. Ya, keindahan itu bisa ber bernuansa banyak, ya, sampai pada keindahan ilahiyah. Kita kalau sholat secara khusyuk itu akan mendapatkan keindahan. Ya, jadi beribadah itu indah, gitu. Karena kita bisa langsung berkomunikasi dengan zat yang maha agung, yang maha kuasa. Kemudian seni juga memburu pengalaman-pengalaman yang unik, yang personal dan partikular. Karena memang seni berproses pada individu atau komunitas yang memiliki etos yang sama, yang kurang lebih sama, yang kemudian dikerucutkan, ya, dikonvergenkan dalam satu titik penciptaan, ya. Itu biasanya ada di dalam masyarakat tradisi, ya, yang banyak sekali melahirkan karya-karya seni yang luar biasa indah. Yang berikutnya, dalam seni, ya, hubungan subjek dan objek itu saling berinteraksi, ya, saling bertukar. Jadi subjek dan objek itu bersifat timbal balik. Sementara ilmu, ya, ilmu itu satu bertugas memang membongkar, mengurai, menganalisis, ya, gejala, ya, dengan rumusan-rumusan, dan rumusan-rumusan itu kemudian dibakukan atau distandarkan, dan karena itu dianggap universal. Karena itu ilmu pengetahuan itu berusaha untuk menjadi universal. Ya, jadi rumusan yang A yang dipakai oleh bangsa lain, ya, juga sama kita pakai bersama-sama, karena memang rumusan-rumusan dalam ilmu pengetahuan itu sifatnya universal. Tapi apakah ilmu pengetahuan semuanya begitu? Tidak. Ada kata-kata paradigma. Karena dalam paradigma itu sungguhnya model yang diakui oleh sekelompok ilmuwan, yang kemudian dijadikan, yang dipercaya bahkan untuk memahami suatu gejala. Jadi ilmu pengetahuan pun menurut Thomas Kuhn, ya, itu uh, uh, ada kesepakatan-kesepakatan
ya dalam bidang-bidang tertentu, ya, yang kemudian itu dijadikan suatu model untuk memahami suatu gejala. Bahwa paradigma itu juga worldview, ya, cara memandang sesuatu, ya, yang diyakini benar oleh sekelompok ilmuwan, terutama yang sebidang, ya, terutama sekali lagi yang sebidang. Jadi kalau tidak sebidang, ya biasanya itu berselisih pandangan, ya, maka biasanya orang-orang seni itu yang itu sulit dipahami oleh orang-orang non seni. Itu seringkali masih hari ini masih seperti itu, ya, karena kesalahan pemahaman itu, ya, kesalahan pemahaman itulah, ya, lalu muncul apa itu kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya. Saudaraku, kemudian uh, seni itu, ilmu itu mencari pola-pola. Ya, ilmu itu berusaha mencari pola-pola yang uh, yang abstrak universal, ya, yang abstrak universal. Pola-pola itu kalau dalam matematik ya jelas itu dibuat rumusan-rumusan, turunan-turunan begitu, yang kemudian kita tinggal pakai, tinggal mengaplikasikan untuk mengurai atau menjawab suatu problem-problem tertentu. Kemudian ilmu itu menggunakan logika konseptual, teoritis, ya. Sementara di seni sesungguhnya ada ini, ya. Sesungguhnya di seni itu juga menggunakan logika-logika yang konseptual teoritis, ya. Ya misalkan di dalam seni film itu bagaimana kalau dia tidak menggunakan logika-logika konseptual dan teoritis? Ya semuanya itu sangat logis. Dia rencanakan, ya, dia rencanakan sampai detik per detik itu bahkan, ya, dan termasuk misalkan pembuatan seni patung, monumen dan seterusnya itu pasti melibatkan logika-logika, ya, konsep-konsep yang logis universal, ya, tidak mungkin sepenuhnya imajinasi. Kemudian hubungan subjek dan objek di dalam ilmu itu berjarak, ya, berjarak. Ya, tapi sebenarnya ini juga tergantung dari sifat dasar ilmu atau jenis dari ilmu. Kalau ilmunya itu adalah ilmu alam, ya, matematik, ya memang berjarak. Tapi kalau itu ilmu humaniora, apalagi ilmu seni, ya, itu subjek dan objek pastilah, ya, timbal balik. Jadi tidak mungkin berjarak. Kenapa? Ya karena objek yang diriset itu adalah manusia. Objek yang diriset itu adalah uh, organisme yang berpikir, yang memiliki kehendak. Ya, karena itu seringkali ada cara pendekatan pada penelitian-penelitian humaniora itu, yaitu melalui pendekatan emik, memahami, ya, secara apa itu masuk ke dunia pemikiran dan dunia kehidupan dia, ya, kita menyelami, kadang-kadang juga kalau perlu juga sampai berpartisipasi aktif di dalam apa itu masyarakat yang kita pahami itu. Jadi saudara, kalau dilihat dari sini, ya, ilmu dan seni itu sesungguhnya dua hal yang sulit dipisahkan. Sulit dipisahkan. Karena dalam sejarah ilmu pengetahuan, ya, banyak ilmuwan itu ketika menemukan teori-teorinya, rumusan-rumusannya itu diawali dari kekuatan imajinasinya. Ya. Jangan kita lihat dalam teori kosmologi itu hampir pasti, hampir semuanya dia mengimajinasikan tentang jagat raya itu. Tidak mungkin secara faktual empiris dia riset, dia lihat langsung, ya. Dia sangat mengandalkan imajinasi. Seperti yang dilakukan oleh seorang fisikawan yang tersohor namanya Stephen Hawking itu,
ketika dia melahirkan teori Big Bang, ya, teori apalagi itu, everything, ya, ya dan seterusnya itu, uh, uh, apa itu, uh, theory of everything ya maksud saya, itu sepenuhnya adalah imajinasi. Tapi juga ada rumusan-rumusan matematik yang berusaha dirasionalkan dari apa yang diimajinasikan itu. Nah, kemudian kembali kepada persoalan seni, saudaraku, bahwa seni itu sesungguhnya sesuatu yang kompleks, ya. Oleh karena kompleks maka dia sulit dipahami. Kompleksitas dari seni itu bisa dilihat dari persoalan kreatornya, ya, atau seniman pembuatnya, penciptanya, kemudian juga dari karyanya, ya, artefaknya, dan juga kompleksitas itu ada di dalam masyarakat penikmatnya. Nah, nanti kita akan dalam video-video berikutnya kita akan juga lebih memahami siapa itu seniman, kemudian bagaimana kita cara memahami karya seni, ya, baik dalam konteks intrinsik maupun ekstrinsik, ya, bagaimana kita mengurai, menjelaskan dan mencari makna simbolik, ya, memahami makna simbolik di balik karya seni itu. Kemudian juga dalam domain-domain yang lain, ya, domain penciptaan itu, ya, itu juga tidak mudah kita pahami, tetapi bukan berarti sulit, ya, karena dalam seni itu yang dipentingkan adalah bagaimana pengalaman kita terus-menerus kita latih untuk berusaha untuk selalu dekat dan selalu bertemu dengan pengalaman-pengalaman keindahan yang kemudian membentuk apa itu kepekaan kita terhadap gejala keindahan itu. Tanpa itu sulitlah kita akan mengembangkan imajinasi kita dan mampu berinteraksi secara luas dengan kesenian di berbagai tempat. Ya, saya kira saudaraku demikian dulu pertemuan pada sesi ini. Ya, selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai posisi seni di dalam kebudayaan. Saya kira itu, saudaraku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.